Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kepada saudara-saudara yang dimuliakan Allah, khairun jalasin dijamini kitabun, sebaik-baiknya teman duduk adalah mencari ilmu. Dan semoga dengan bertemu kembali dengan kami dengan Setia Budi Channel, insya Allah akan mendapatkan ilmu, pengalaman, sekaligus banyak kawan, tentunya banyak rezeki. Saya ingin bersahabat dengan si Selasa Pon. Jadi yang lahir di Selasa Pon, jadi simbolnya adalah Anggoro Kasih ataupun Selasa ini adalah sifat dan wataknya menimbulkan suatu keteduhan dan kedamaian karena ada sifat sumur sinobonya. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, yang lahir di Selasa Pon, Selasa itu 3 dan Pon itu adalah 7, jumlahnya 10. Lintang asulah punya Pendeta Sakti Satrio Wibowo. Orangnya wataknya suka bermewah-mewah, berwatak hati-hati, berlaku baik terhadap orang yang istilahnya membutuhkannya, apalagi yang cocok kepadanya. Tetap waspada dan baik hati bahasanya, tapi sayangnya kadangkala agak serakah. Jadi segala sesuatu ingin dikerjakannya sendiri. Jadi yang lahir di Selasa Pon banyak bicaranya, suka berdebat dan pencemburu. Tetapi kalau kawan-kawannya menuruti, maka dia sangat baik kepadanya. Segala kepunyaannya dipamerkan dan kurang kepercayaan terhadap orang lain. Lakunya Pendeta Sakti tenang, kalem, orangnya enteng perasaannya, cerdas, pandai, senang dengan ilmu dukun ataupun spiritual. Kadangkala agak sombong, suka dipuji dengan kata-kata yang baik ataupun dengan pujian-pujian yang sifatnya mereka sangat bangga sekali si lahir Selasa Pon. Jadi dengan kata-kata kadangkala orang ini bisa terkenal karena dia menyampaikan sesuatu, orang tertarik kepadanya. Satrio Wibowo suka berterus terang, kadangkala ingin berhadapan langsung apabila tidak senang dengan orang, memperoleh kehidupan yang menyenangkan dan luhur mulia apabila anak hari Selasa Pon ini tepat menggunakan wetonnya. Apabila membuat rumah, maka menghadap ke utara. Apabila belum melakukan suatu pondasi ataupun apapun, kalau si Selasa Pon ini ingin sukses, maka rumahnya menghadap ke utara. Apabila anak hari Selasa rumahnya menghadap ke utara, maka akan ada energi positif yang masuk ke dalam rumahnya. Karena anak ini lahir bertemu dengan angka 10. Maka watak ini, anak ini sangatlah kadangkala dia pendiam, mudah menerima apa yang diajarkan, tapi besar nafsunya. Dan jika menjadi dukun, orang ini ataupun minta doanya tidak banyak ditanya, dia nggak mau banyak pertanyaan. Jadi dia yang lakukan, dia ibaratnya harus dilakukan kerja. Jadi dia orangnya susah ditanya kalau memang dia dimintain tolong, tapi dia bisa melakukan itu. Jadi ucapannya ini ibaratnya bisa menjadikan doa dan penyembuh. Pada saudaraku yang dimuliakan Allah, anak yang lahir di hari Selasa diibaratkan nabinya Nabi Yunus alaihi wassalam. Jadi yang hari Selasa apabila masalah-masalahnya numpuk, tidak surut-surut ataupun malah bertambah-tambah terus, maka apa yang dilakukan? Pernahkah saudara minta menjadi orang Jawa? Pernahkah saudara minta menjadi orang Indonesia? Dan seandainya hidup ini bisa memilih, ya Allah, mungkin hambamu ini ingin menjadi anaknya Pak Jokowi, tapi hidup tidak bisa memilih, saudaraku. Jadi ada yang buat kita dan ada yang menentukan kita. Jadi kita wajib berusaha. Dengan berusaha tadi yang saya sebutkan di atas rumahnya ataupun wiridnya. Jadi wiridnya si hari Selasa, ya malikal ya kudus, ya malikul ya kudus, ya malikul ya kudus, sebanyak 300 kali setelah selesai sholat, supaya kita dilapangkan rezekinya, juga dijauhkan dari cobaan dan musibah, ya Allah. Karena Allah ini Maha ya Rahman ya Rahim ya Kafi ya Gani ya Patah ya Rojak, Maha segalanya, saudaraku yang dimuliakan Allah.
Jadi saudara-saudaraku, si Selasa ini mengharap betul dengan harta yang banyak. Dia mengharap betul dengan rezeki yang banyak. Makanya kami sebagai peramal setiap bicara bertanggung jawab atas nasib si Selasa Pon ini. Karena makanya seringkali kami mengunggah yang Selasa Pon supaya ketemu apa yang diharapkan. Karena si Selasa Pon ini orangnya ingin hartanya banyak, ingin rezekinya banyak, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi sangatlah tidak mungkin segala sesuatu kalau kita tidak bersungguh-sungguh akan tercapai. Kesuksesan itu bukan untuk orang yang malas, tapi kesuksesan itu untuk orang-orang yang berani mengorbankan keringat, bahkan meluangkan waktunya bersungguh-sungguh betul. Karena si Selasa Pon ini kadang-kala dihinggapi dengan rasa malas. Jadi malas tidak akan mendapatkan sebuah kesuksesan. Karena sukses itu untuk orang-orang yang hebat, yang mau mencoba dan bertanggung jawab atas waktunya, jangan disia-siakan. Jadi yang selain Selasa di dalam rumahnya ini kadang-kala si hari Selasa ini ada salah satunya alat ataupun tempat yang dia dudukin itu ada najisnya. Ada tempat yang dia dudukin, yang dia tinggalin itu ada barang-barang yang seharusnya tidak ada di situ, dan itu membuat cantulah. Makanya kita harus banyak-banyak berwirid, serahkan kalau kita ada rezeki. Sebenarnya sedekah itu tatkala kita susah itu Allah catat 700 kali lipat walaupun sebiji sawi. Jadi sedekah itu tidak harus menunggu kita punya duit. Tapi ya itu tadi saudaraku yang dimuliakan Allah, kadang-kala kita keberatan untuk itu. Kita aja susah kok mikirin orang, kadang-kala seperti itu ya saudaraku. Jadi yang perlu dilakukan apabila saudaraku ingin meraih sebuah kesuksesan, maka dengan langkah-langkah kecil itulah. Tidak mungkin kita harus langkah besar, karena diawali dari hal-hal yang kecil-kecil dulu. Nah ini saudaraku, apabila ada saudara kita yang kesusahan, utamakan keluarga terdekatmu. Sumbang lo, kowe lo cek susah lo dik, mau pembantu aku nggak apa-apa mas misalnya. Atau saudara kita, keponakan kita, atau mbah kita, atau siapa, kita bantu dengan emas. Kalau si Selasa Pon ini dengan perak pun boleh, dengan timah pun boleh. Jadi dibelikan cincin di pasar yang dari perak, syukur alhamdulillah dari emas, minta suratnya, kasihkan mbak, tolong ya mbak, dongane aku. Nah ini sedekahnya berbeda dengan yang neton-neton yang lain. Jadi belikan, serahkan, kalau tidak emas ya perak yang di pasar, ataupun yang dari timah yang warnanya putih pun tidak masalah. Kita serahkan sama orang yang kesusahan. Kiyo bahagia tunggu urip ya, gitu misalnya. Jadi bukan kain. Kalau si Selasa Jumat Kliwon kain warna hitam dan warna merah, sarung. Berikan kepada ahli yang ibadah. Jangan memberikan kepada orang yang ini ya saudaraku ya, yang tidak ahli ibadah. Menyerahkannya pun ini kepada orang yang ahli ibadah. Mbah kita atau saudara kita yang ahli ibadah, minta kayak ya temannya aku yo, aku usaha misalnya seperti itu ya saudaraku ya. Jangan makan hati. Jadi hati binatang maupun ayam sekalipun jangan. Si Selasa Pon ini. Karena ada cantulannya saudaraku yang dimuliakan Allah. Saya sebutkan di sini berkali-kali cantulah karena ini yang membawa sial. Jangan makan hati ayam maupun hati sapi apapun, jangan, hindarkan itu. Kalau si Jumat Kliwon jangan ayam, hatinya nggak boleh, ayamnya pun nggak boleh, apalagi menyembelihnya tidak boleh. Tapi kalau yang lain boleh. Kalau yang lain itu binatang yang terbang. Jadi ini saudaraku, hati apapun, hatinya ayam ataupun hati apapun jangan dimakan. Yang sudah ya sudah. Karena ini nabinya Nabi Yunus, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nabinya Yunus kita selalu mengagung-agungkan. Kalau hari Jumat nabinya Nabi Muhammad diagung-agungkan di si Nabi Yunus alaihi wasallam ini. Jadi didoakan, dikirim Al-Fatihah ila ruhi ila arwahi Nabi Yunus alaihi wasallam, Al-Fatihah. Baru kita keluar dari masjid ataupun dari tempat ibadah kita. Atau waktu kita kenduri pun, selamatan pun itu seperti itu. Kalau kita sedekah ke duren misalnya, yuk kirim yuk Nabi Yunus alaihi wasallam ya Pak ya, ila ruhi ila arwahi ila hadrati Nabi Yunus alaihi wasallam Al-Fatihah. Nah setelah itu saudara jangan lupa wiridnya tadi ya. Wiridnya
adalah ya Malikul ya Kudus 300 kali. Kalau di perjalanan nunggu orang kok lama bosan di jalan supaya nggak jenuh baca itu, insya Allah dibukakan aura. Jadi yang Selasa Pon sandangnya ada di timur, pangannya di barat, sakitnya di utara. Jadi sakitnya ada di utara, sandangnya di timur, pangannya di barat. Jadi kalau kita mencari rezeki, insya Allah arah ke timur maupun ke barat ada lebihnya. Apabila sakit minta di hari Selasa. Nah ini ada orang yang sakit nih saudaraku, karena si Selasa Pon ini bisa juga mengobati orang dengan doanya. Kalau kita percaya yang diobatin itu percaya dengan air putih, walaupun hanya ditiup-tiup saja dengan qul huwallahu ahad ataupun Al-Fatihah, kalau yakin orang itu maka dia akan menjadi sembuh. Apalagi Selasa Pon ini memang punya watak sebenarnya, karena kodamnya ada kodam di situ. Jadi apabila sakit minta di hari Selasa, mintalah maaf sama orang tuanya. Datang nih orang tua ini ke tempat saudara yang lahir Selasa Pon. Pak, dirugitin apa? Dina Selasa. Ya sudah, kamu pulang aja dari sini. Ini saya bawakan air, kasih orang tuamu. Minta doalah sama orang tuamu. Kalau hari Selasa ada orang minta tolong, maka dia suruh minta maaf dengan orang tuanya. Berarti dia ada salah dengan orang tuanya. Setelah itu bertaubatlah dengan Allah. Sampaikan di zikirnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, jadi apabila ada orang yang minta di hari Selasa kepada Anda yang lahir Selasa Pon, maka mintalah orang itu supaya mohon maaf dengan orang tuanya. Berarti orang itu salah dengan orang tuanya, durhaka dengan orang tuanya. Maka setelah itu dia suruh mengucapkan doa, karena tidak ada kata seindah doa dan tak akan terbang sebutir debu tanpa izin Allah. Saya ada di sini berhadapan langsung dengan saudaraku yang lahir Selasa Pon ataupun pemirsa Setia Budi Channel, berkat rahmat dan ridhonya Allah. Debu saja tidak bisa terbang tanpa izin Allah. Tak akan terbang sebutir debu pun tanpa izin Allah. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, kembali lagi doanya tadi, kita supaya diterima taubatnya orang yang sakit tadi diarahkan selain istighfar. Jadi Mbak, Pak, coba Mas, Mbak, coba baca ini la ilaha illallah anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. Diamalkan ya saudara ya. Ilaha illallah anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. Sebanyak-banyaknya semampu dia. Dibuat bilangan ganjil 7 3 7 21. Nanti insyaallah Allah menjadi penggenapnya. Itu maksud kami ingin menolong, karena si Selasa Pon ini punya sifat dan watak menjadi dukun ataupun spiritual, bisa menyembuhkan orang lain. Supaya tobat kita diterima, maka orang tadi dibaca ya saudaraku ya. Jadi dibaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin sebanyak-banyaknya. Dan setelah itu saudaraku yang Selasa Kliwon, apabila usaha dagang sepi dan lain sebagainya, ataupun rumahnya kayaknya nggak nyaman, kita sering cekcok, sering ribut, berarti ada makhluk yang tidak kasat mata, tidak kelihatan oleh mata kita, mengganggu ketentraman rumah tangga. Kalau tidak percaya saudaraku pergi ke pasar, semua rumah dikosongkan, masuk lagi ke kamar, nanti baunya sudah berbeda. Karena di dalam kamar itu nanti ada jin-jin semua, setan-setan gendruwo berzinah di kamar kita. Karena orangnya nggak ada, yuk kita zina-zina gitu. Dia berbuat yang nggak layak bikin, karena setan ini ada di mana-mana dan tidak mati sebelum akhir zaman. Jadi dipukuli dulu pakai sapu lidi. Siapkan sapu lidi di dalam kamar kita, di atas kasur, di bawah bantal. Sebelum kita tidur di sapu-sapu dulu biar dia pergi. Takut dia dengan sapu lidi. Jadi gini saudaraku ya, yang namanya goib itu ada saudaraku. Ibarat kabel setrum. Kabelnya kelihatan, setrumnya tidak. Coba berani megang, mati orang saudaraku. Begitu juga goib, bisa mematikan, bisa membuat perceraian, bisa mengganggu rumah tangga kita, bahkan mengganggu rezeki kita. Jadi pada saudaraku yang dimuliakan Allah, yang Selasa Pon, saya sedikit tadi terburu-buru karena saya harus keluar membagi waktu dengan yang lainnya. Jadi saya buatkan tulisan seperti ini saudaraku. Silakan di screenshot. Nah tulisannya seperti ini, tulis di kertas seperti ini, paku di atas pintu kita ataupun di warung kita saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi seperti ini tangan saya sampai kena tintanya saudaraku. Ini tadi tintanya bekas saudaraku ya. Jadi begini, ini saudaraku. Jadi ditulis seperti ini.
Ditulis seperti ini, dipaku di pintu kita atau di warung kita yang lagi belajar usaha. Insya Allah ya Selasa Pon ya, karena saya saking sayangnya dengan saudaraku, maka ini saya buat sampai tangan saya pun berlumutan tinta. Jadi ini yang harus ditulis, nggak bisa bagus saudaraku, karena saya tergopoh-gopoh berbagi waktu dengan yang lain-lain karena saya ada undangan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya doakan si Selasa Pon untuk menjadi orang-orang yang hebat, supaya kita di dunia maupun di akhiratnya nanti bertemu kembali dengan si Kliwon dari Setia Budi Channel. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kafi, ya Gani, ya Fatah, ya Rojan, kabulkanlah apa yang menjadi doa-doa kami ini ya Allah, supaya kami bisa bermanfaat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid dini wad dunya wal akhirah, wa fiyatan fil jasad, wa fiyatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla maut, wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma a'in alaina fil sakaratul maut, wa najatan minan nar wa atwahida hisab ya Allah. Si Selasa Pon ya Allah, yang subscribe, yang like, yang komen, yang nonton acara ini ya Allah, limpahkan rezekinya ya Allah. Komen apapun kami legowo dan kami terima untuk kebaikan Setia Budi Channel ya Allah, supaya bisa berguna bagi anak-anak yatim piatu dan fakir miskin ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dengan doa tolak bala ini ya Allah, bahasa semut saja Engkau tahu ya Allah, apalagi kami ini manusia ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ana qola wal bala'a wal pasara wal munkara wa syu'wal muqtalifata wa sadaida wal minhana matoro minha wa mabatona min baladina hada hasad wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Allah hadina wa ala niyatin salihah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakati al-Fatihah. Saudaraku, joyo-joyo Wijaya dilepur di panas putih, joyo haji diningkrap, rahayu rahayu rahayu. Akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tabarakallah ya Allah.